yang tidak terlihat memang
Jadi siapa yang mengetahui? Bendanya ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Makanya Allah tegaskan, tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi. Satu makhluk pun, baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Maksudnya para malaikat yang ada di langit. Yang di bumi ini manusia dan jin yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat saja tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat saja tidak mengetahui, apalagi jin dan manusia. Karena jin dan manusia itu di bawahnya para malaikat dari tingkat pengetahuan dan kemampuan. Fala ya'lamu al-ghaiba illa Allah Subhanahu wahdahu. Tidak satu pun bisa mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah semata. Wa qad yattali'u rusulahu 'ala ma syaa min ghaibihi al-hikmah li hikmati wal maslahah. Dan terkadang Allah menghingkap perkara gaib ini kepada para rasulnya sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan yang terkandung di dalam masalah tersebut. Jadi kadang-kadang perkara gaib itu Allah tunjukkan kepada para rasulnya. Siapa rasul yang dimaksud di sini? Ya, para malaikat, termasuk para rasul dari kalangan manusia, para nabi dan rasul maksudnya. Jadi kalau Al-Quran menyebut al-rusul di situ, itu bisa dua maknanya. Rusul, para rasul dalam artian utusan Allah secara khusus, yang ini para nabi dan rasul yang berasal dari bangsa manusia. Tapi bisa jadi al-rusul yang dimaksud di situ termasuk juga para malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu utusan Allah. Itu rasulnya Allah. Ya. Dalam Al-Quran nanti Rasulun Karim, Rasulun Karim, itu siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril, utusan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Jin ayat 26-27 misalnya, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan tidak ada yang ditampakkan kepadanya perkara gaib itu satu pun. Tidak ada yang Allah singkapkan, tidak ada yang Allah nyatakan perkara gaib itu terhadap siapapun, illa man irtadha, kecuali terhadap hamba-hamba yang dia ridai, min rasul, dari kalangan para rasul. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara gaib beliau tahu. Ya, tidak banyak sebenarnya, tapi Nabi tahu. Ya. Kita ambil satu contoh misalnya. Perkataan beliau, "Lau ta'lamuna ma 'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Kata Nabi, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Apa maksudnya? Artinya Nabi mengetahui beberapa perkara gaib yang kita tidak tahu. Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, maka sungguh kalian akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Makanya Rasulullah SAW itu termasuk yang paling banyak menangis dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak menangis karena beliau mengetahui perkara-perkara gaib dan perlihatkan kepada Allah sebahagian perkara-perkara gaib itu kepada Nabi. Allah perlihatkan kepada Nabi surga, Allah memperlihatkan neraka, Allah memperlihatkan kepada Nabi orang yang disiksa di dalam kubur, sehingga Nabi mengetahui akan hal itu. Ketika para sahabat lewat
Dan Nabi berhenti. Ya. Sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang dalam kubur ini sedang disiksa. Dari mana tahu ini? Ini bentuk perkara gaib yang diketahui oleh Nabi. Itu perbendaharanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini sedang disiksa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh yang biasa kita bahas dalam sholat berjamaah misalnya. Kata Nabi, lurus dan rapatkan saf kalian. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bisa melihat kalian dari arah belakangmu. Maksudnya Nabi tanpa menoleh kepada para sahabat, Nabi bisa tahu siapa sahabat yang tidak lurus safnya. Itu maksudnya. Itu sahih hadis. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sifat Salat Nabi. Beliau mengatakan ini salah satu bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Beliau bisa menengok, bisa mengetahui para sahabat yang ada di belakangnya, bagaimana keadaan mereka tanpa harus menoleh ke belakang. Karena aku bisa melihat kalian, kata Rasulullah, aku bisa melihat apa yang terjadi pada diri kalian meski tidak harus menoleh ke belakang. Ya kalau kita orang biasa mana bisa? Gak mungkin bisa. Nanti akan kita hubungkan dengan ilmu sihir. Nah, kenapa penyihir bisa? Kenapa tukang ramal bisa? Kenapa dukun bisa? Ya, dia ada khadimnya. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara Rasulullah yang diberikan pengetahuan tentang perkara gaib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diketahui oleh manusia. Ya la yuṭli'u 'ala syai'in min al-ghaib illa man istafahu li risalatihi. Artinya Allah tidak menampakkan perkara yang gaib itu kecuali kepada orang-orang yang Dia pilih dari kalangan para rasul. Yudhiruhu 'ala man yasha'u min al-ghaib li'annahu yastadillu 'ala nubuwwatihi bil mu'jizat. Dia menampakkan itu kepada para rasul sebagai satu tanda nubuwah dan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allati minha al-ikhbar an al-ghaib alladhi yattali'u Allah 'alayhi. Wa hadha ya'ummu ar-rusul min al-malaikah wa min al-bashari wa la yattali'u ghayruhum wa la yattali'u ghayruhum bi dalil al-hasr. Jadi para rasul yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan tadi itu termasuk dari kalangan para malaikat, dari kalangan manusia, dan tidaklah Allah memberitahukan atau tidaklah Allah memperlihatkan perkara gaib itu kecuali hanya kepada mereka saja. Jadi kalau ada nanti yang mengaku mengetahui paham dengan perkara-perkara gaib, maka ini pendusta, dajjal. Nah, kita lihat di sini. Man ada 'alima al-ghaib bi ayyi wasilatin min al-wasail al-ghaib min istithnahu Allah min rusulihi fa huwa kadhibun kafir. Kadhibun kafir. Barang siapa yang mengklaim atau dia mengaku mengetahui perkara-perkara gaib dengan berbagai macam cara, dari cara-cara yang di luar dari cara-cara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadis itu, maka orang ini adalah seorang pendusta dan kafir. Pendusta dan kafir. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau ada yang mengetahui perkara yang gaib, sedangkan dia bukanlah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bukan Rasul, dia bukan malaikat, dia bisa mengerti perkara gaib, maka dia ini adalah seorang pendusta lagi kafir. Kemudian id'a'ul ghaib qad yakun biwasa'id qira'at al-kaf. Di sini perkara gaib itu bisa diketahui kadang-kadang melalui apa?
mungkin nanti pakai apa namanya dengan apa lagi Pak biasanya gitu. Jadi para dukun biasanya yang melakukan ini itu bisa atau dengan dia gimana? Iya, itu misalnya kan dari tanda dari tanggal kelahiran misalnya seperti itu. Ya macam-macam. Atau bisa jadi dengan ilmu sihirnya atau dengan ilmu nujumnya. Ya, ilmu nujum ini maksudnya nanti dihubung-hubungkan dengan bintang misalnya atau dengan cara-cara yang lain. Dan ini ya, adalah tipu daya yang dilakukan oleh para tukang sihir, ya, para dajjal, ya, mengkhabarkan tentang satu tempat misalnya, contohkan di sini, ya, minal ikhbari an makan al-asya al-mafqudah, dia bisa mengetahui tempat barang yang sudah hilang misalnya. Jadi siapa yang kehilangan motor, kehilangan mobil atau kehilangan emas atau sesuatu yang dicuri darinya, kemudian ada dukun, ada tukang sihir, ada tukang ramal, ya, kahin, arwaf, ya, atau sahih, ya, tukang sihir. Oh, saya tahu Pak tempatnya, ya. Dia bisa mengetahui, saya bisa tunjukkan kepada Bapak tempatnya. Bapak itu dah betul. Atau sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang lain. Kemudian dia bisa juga menyebutkan sebab-sebab kenapa orang ini kena penyakit misalnya. Wa yaquluna fulanun amalun laka. Dia katakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu sehingga engkau menjadi sakit. Fulanun ya amila laka kada wa kada famarita bisababihi. Dia katakan kalau si fulan ini kamu sakit ini karena si fulan telah mengerjain kamu, ya, dia telah melakukan gini sehingga kamu sakit. Padahal wa innama huwa natijah natijah istikhdamil jin wasyayatin. Padahal itu kerjaan siapa? Setan, yang dia telah mengabdikan dirinya kepada jin dan syaitan. Itu kerjaan setan sebenarnya. Wa yudhiruna lin-nasi anna hadha yasiru lahum an tariqi amal hadhihi al-ashya. Sehingga ditampakkanlah kepada manusia bahwa apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi, sehingga membuat manusia percaya dengan tipu daya dan kedustaan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin dengan cara menebak, ya, atau mungkin meramal bintang sebagaimana kita sebutkan tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan misalnya, man tazawwaja fi najmin kada wa kada hasala lahu kada wa kada. Barang siapa yang menikah dengan orang yang bintangnya ini, apa namanya, kalau dulu itu saya menjadi apa, ingat di tahun 80-90 itu. Kalau sekarang katanya masalah bintang-bintang itu sudah hampir nggak terdengar gitu. Tapi kalau dulu, Bapak Ibu rahmati Allah, saya ingat betul itu di tahun 80-an, 90-an. Jadi di era saya tentunya yang saya sebutkan itu masalah bintang-bintang itu betul-betul laku keras banget. Kan ada majalah khusus gitu tentang hal itu. Ada majalah khusus. Jadi ya, ramalan bintang betul. Ini misalnya, Bapak bintangnya apa? Ibu bintangnya apa? Ini kalau bintang ini orang ini, ya, itu ada ramalan tersendiri. Dan subhanallah, maha suci Allah, tak sedikit umat Islam ketika itu percaya dengan ramalan-ramalan itu, ya. Sehingga nanti kalau diramal misalnya, kalau kamu menikah dengan orang yang memiliki bintang ini, misalnya bintang apa namanya, Gemini atau bintang Taurus atau apa gitu, maka engkau tidak akan bahagia, rumah tanggamu tidak akan langgeng.
la ilaha illallah. Nah ini perkara apa nih? Syirik. Wa man safara fi najmi kada hasala lahu kada wa kada. Kalau kamu melakukan safar dengan orang yang bintangnya ini gitu maksudnya. Jadi sampai begitunya. Ini kan semacam ramalan-ramalan begitu, nebak-nebak saja. Nah, tetapi subhanallah, maha suci Allah, anehnya itu banyak yang dipercaya gitu. Wa man ulida fi najmi kada, siapa yang lahir dengan bintang ini maka akan terjadi pada hidupnya begini, maka hidupnya akan bahagia, ya, dia akan menjadi orang kaya, dia akan memiliki anak yang banyak, macam-macam. Atau kalau siapa yang lahir dengan bintang ini maka dia akan jatuh miskin, tidak akan pernah berkah hidupnya, akan sial sepanjang hidupnya. Siapa yang menikah dengan itu kita sebutkan di subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal disebutkan bintang itu sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun. Dan bintang tak lain tak bukan sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 16 misalnya, atau dalam surah Al-An'am ayat 97, wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang kata Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang-orang dulu melakukan safar di malam hari, tidak ada yang penunjuk arah mereka apa? Ya bintang, maksudnya yang memberikan cahaya kepada mereka supaya mereka bisa berjalan itu bintang. Bintang. Jadi kalau bintang banyak maka mereka mendapatkan petunjuk dalam perjalanan mereka. Dalam surah Al-An'am dalam ayat 97, wa huwa alladzi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang litahtadu, agar kalian mendapat petunjuk. Maksudnya mendapat petunjuk di situ bukan perkara-perkara gaib. Jalan yang tadinya nggak kelihatan gitu maksudnya. Yang tadinya mungkin kita akan tersesat jalannya, tapi kemudian karena ada bintang kita mendapatkan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bintang. Wa'alaikumsalam Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan wal nujum musakhkhara makhluqah laisa laha min al-amri syai'un wala tadur 'ala nuhus wala su'um wala maut wala hayat. Bintang tak lebih dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu patuh kepada Allah. Dia tidak memiliki pengaruh apapun, sedikit pun tidak ada pengaruhnya bintang. Jadi bintang dia berkedip atau tidak berkedip, bintangnya terang atau tidak terang, tidak ada pengaruh apapun. Karena Allah sudah takdirkan seperti itu. Wala tadullu 'ala al-muhsin. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa ini sedang bernasib tidak baik, ini bernasib baik, ini orang akan segera mati, ini orang akan segera lahir dan nggak ada. Ya, tampaknya seperti gerhana matahari dan bintang, gerhana matahari dan bulan. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. La yakhshifani ahadin. Keduanya tidak terjadi gerhana, ya. Limauti ahadikum wala lihayati. Enggak ada hubungannya kata Nabi gerhana matahari, gerhana bulan ini terjadi dengan kematian dan kelahiran salah seorang dari kalian. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Oh ini gerhana karena kelahiran si fulan, ini terjadi gerhana karena kematian si fulan. Tidak ada hubungannya kata Nabi SAW. Jadi hubung-hubungkan itu. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrik kafir dulu sebelum Islam. Tapi masih ada sampai hari ini. Nah sama seperti ini. Jadi bintang itu dijadikan sebagai alasannya untuk mengatakan nasib si fulan. Ya Allah ma'alam, kita tak tahu juga ya kenapa bisa seperti ini. Tapi ini benar-benar terjadi di masyarakat kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian terkait dengan sihir.
Disebutkan oleh para ulama, sihir itu di antara definisinya juga azaim wa aqdun yanfuzu fiha ya wa ruqi ya wa kalam yatakallamu bihi wa adwiyah wa tadkhinat wa lahu haqiqah. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, sihir itu adalah sesuatu yang apa? Berupa mantra-mantra gitu, ya. Dia buhul-buhul yang ditiupkan, atau jambi-jambi, perkataan-perkataan yang diucapkan dengannya, atau obat-obat, atau asap kemenyan, atau asap kemenyan. Biasanya sebenarnya di sini bukan dimaksudkan kemenyan, jadi biasanya kan kemenyan kan suka digunakan untuk perdukunan, betul tidak? Sebenarnya kemenyan itu, Bapak-Ibu, itu kalau kita telusuri gitu, kemenyan itu sesuatu yang baik sebenarnya. Kemenyan itu wangi, betul. Kemenyan itu wangi. Nah tapi karena nggak tahu ya, dia kalau dibakar begini, taburi gitu ke api, itu kan asapnya ngumpul tuh. Nah itu identik dengan dukun, Pak. Identik dengan dukun, makanya dukun banyak menggunakan itu. Padahal itu wangi sebenarnya itu. Seperti gaharu, Pak. Seperti pohon atau kayunya gaharu. Mungkin gaharu kemahalan kali, ya akhirnya dipilih kemenyan gitu, Pak, yang harganya murah gitu. Itu kerjaan dukun-dukun. Dan sihir itu memiliki hakikat. Apa maksudnya memiliki hakikat? Itu memiliki pengaruh. Sihir itu ada pengaruh. Dan dia itu betul-betul berbahaya. Sihir itu sangat berbahaya. Walau hakikat, dia memiliki hakikat. Hakikat itu maksudnya memiliki pengaruh yang sangat besar kepada jiwa seseorang, bahkan fisik seseorang. Wa minhu ma yutharu fil qalb, dia akan berpengaruh kepada hati, wal abdan, kepada badan. Fayamridu wa yuqtalu wa yufraqu bainal mar'i wa zawjihi, bahkan dia bisa membuat sakit, bisa membunuh malah, dan dia bisa memisahkan antara suami dengan istri. Itu sihir. Jadi disebutkan hakikat. Wa ta'thiru bi idznillah al-kawn al-qadir. Tentunya pengaruh ini tidak akan terjadi kecuali karena takdir kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa amalun syaitan. Ini adalah amalan setan. Tidak dilakukan oleh katsirun minhum. La yatawassalu ilayhi illa bisyirk wa taqarrub ila al-arwah al-khabithah bima tuhibbu wa tawassul ila istikhdamiha bil ishrak biha. Disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang kebanyakan sihir ini itu tidak akan terjadi kecuali pasti ada kesyirikan di dalamnya. Taqarrub, mendekatkan diri kepada arwah-arwah jahat. Taqarrub ila al-arwah al-khabithah bima tuhibbu wa tawassul ila istikhdamiha bil ishrak, dan bertawassul dengan cara menjadi pembantu syaitan atau menjadi pembantu iblis dengan berbuat syirik. Jadi tukang sihir itu, Bapak Ibu rahimahullah, atau dukun atau tukang ramal, ini mereka yang biasanya yang sudah sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu di dalam ilmu sihirnya itu hampir dapat dipastikan bahwa mereka telah bersekutu dengan syaitan, karena mereka tidak mungkin bekerja sendiri. Tukang ramal, dukun, tukang sihir, mereka tidak bisa bekerja sendiri. Mereka bersekutu dan bekerja sama dengan syaitan. Mereka mereka awalnya menjadi
pembantu, menjadi pelayan bagi syaitan itu, kemudian apa yang diinginkan itu akan diberikan oleh syaitan kepadanya. Ya. Baik, walihada ya qarnu syari' bisyirk. Disinilah Allah menghubungkan sihir ini dengan kesyirikan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, ya, jauhilah oleh kalian, kata Nabi SAW, 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, kata Nabi. Qulna ma hunna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang 7 perkara itu? Jawab Nabi SAW, al-isyraku billah was-sihr. Langsung Nabi menyebutkan situ. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir, kata Nabi. Kemudian wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Kemudian berikutnya wa aklu riba. Yang berikutnya wa aklu mal yatim. Yang berikutnya yang keenam wa tawalli yawm az-zahf. Dan yang ketujuh wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan-perempuan yang perempuan mukminah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya telah berbuat zina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi. Nah, inilah 7 dosa besar yang membinasakan dunia dan akhirat. Dan tidak tanggung-tanggung Allah Nabi sebutkan di sini setelah al-isyraku billahi was-sihr. Setelah menyebutkan syirik kepada Allah, langsung setelah itu Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan sihir. Bapak-bapak, as-sihru kufrun wa syirkun. Ini kata-kata yang kita tunggu sebenarnya. Yang melakukan sihir itu jatuh pada kafir. Bapak-bapak, karena ini perbuatan syirik, kafir. Yunaqidul aqidah wa yajibu qatluhu. Ya, muta'ati. Dan pelakunya wajib dibunuh. Kama qatala jama'ah min akabir as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana jamaah dari kalangan para sahabat membunuh pelaku sihir. Jadi di zaman para sahabat itu kalau ada pelaku sihir dibunuh. Dan tidaklah darah seseorang dihalalkan kecuali karena ada satu dosa yang sangat besar dilakukan. Sama seperti berzina, muhsan. Kenapa dihalalkan darahnya? Karena dosa yang sangat besar. Kenapa orang murtad dari Islam darahnya halal, dibunuh? Man baddala dinah faqtuluh. Kata Nabi SAW, siapa yang murtad dari agamanya, dari Islam maksudnya, maka darah dibunuh langsung. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka membunuh para pelaku sihir. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali terhadap satu dosa yang amat besar, ini dosa sihir. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang di zaman kita hari ini, ya, pelaku sihir ini dipuja-puja, disanjung karena dianggap memiliki kelebihan. Tidak terbakar oleh api dan tidak basah oleh air, bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Dianggap bahwa ini apa ini? Ilmu yang berlawanan dengan gravitasi bumi. Apa itu bahasanya? Ilmu gravitasi, nggak mempan di situ. Orang kalau masih jatuh, dia bisa malah naik ke atas. Ya, kalau kena air kan basah harusnya, dia nggak basah. Kalau kena api harusnya terbakar, dia nggak terbakar. Wah, ini hebat ini. Sehingga dianggaplah sebagai satu disiplin ilmu, ya, yang hebat, nanti dipertontonkan di hadapan orang banyak, diberikan apresiasi, diberikan hadiah yang besar. Ya. Disadari atau tidak, ini telah merusak akidah manusia. Bapak-bapak rahmatullah. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, jadi di zaman Imam Syafi'i itu sudah ada orang-orang yang model begini. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkait orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu model begini? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wali Allah
wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau ada orang yang bisa terbang dan bisa berjalan di atas air, tapi dia enggak sholat, itu bukan wali Allah, itu wali setan. Bapak Ibu Allahu a'lam bishawab. Jadi demikian pula keadaan tukang dukun dan tukang ramal. Sama itu tukang itu sihir. Mereka ini namanya yang berbeda dengan tukang sihir sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Setelah azan nanti